Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah Minggu bulanan bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan memperkenalkan pelayan-pelayan yang akan melayani pada hari ini. Yang akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini ada Amang Paulus Simamora, ada Kak Sondang Simarmata bersama dengan Kak Ana Simanjuntak, Kak Yani Sitinjak, Hai adik-adik. Kak Lia Pardede, Halo adik-adik. dan jangan lupa adik-adik, kita juga diiringi oleh 3 abang pemusik kita. Ada Abang Vanuel Sitorus, Abang Roland Pasaribu, dan Abang Anugrah Gultom. Ya adik-adik, pada pagi hari ini adik-adik sudah siap untuk ibadah? Aduh, gak kedengeran ya Kak suaranya ya? Adik-adik sudah siap untuk ibadah? Siap. Oke, kalau sudah siap kakak mau tanya dulu. Adik-adik sudah mandi? Sudah. Adik-adik sudah sarapan? Pintar sudah juga. Nah berarti sekarang adik-adik duduk yang tenang di tempatnya dan mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga akhir. Adik-adik gak boleh jalan-jalan ya. Dan juga disiapkan Alkitab juga persembahannya. Nah supaya kita lebih semangat lagi pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Karena lagu ini ada gerakannya, adik-adik menyanyikannya dengan gerakan mengikuti kakak-kakak semuanya. Silakan Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat bagi kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya titah kelima. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita memohon pengampunan dari segala dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita telah memasuki bulan yang baru, yaitu di bulan Juli tahun 2021. Seperti biasa, ketika memasuki bulan baru, maka akan ada ayat bulanan yang baru juga. Mari buka Alkitabnya, ayat bulanan pada bulan Juli tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Amang akan membacakannya bagi kita. Beginilah firman-Nya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah ayat bulanan kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Sampai
marilah kita mengaku iman kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Allah, kabar sukacita yang menjadi khotbah bagi kita di minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Mari semua diambil Alkitabnya dan dibuka dalam Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4
sampai ayat 9. Amang akan membacakannya bagi kita. Beginilah firman-Nya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Amang punya cerita. Ketika suatu hari Amang sedang makan di sebuah restoran, Amang melihat ada seorang anak-anak. Ada kumpulan anak-anak yang sedang makan juga. Mungkin dia, kalau Amang lihat dari tinggi badannya, sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Jadi mereka semua memesan makanan yang enak di mejanya, dan setelah makanan mereka diantarkan oleh pelayan restoran, ada seorang anak yang bernama Rini langsung makan makanan itu. Kemudian teman di sebelahnya berkata kepadanya, "Rini, bukannya kamu Kristen ya?" Kemudian si Rini menjawab, "Iya, aku Kristen." "Terus kenapa enggak berdoa? Kenapa kamu langsung makan makananmu itu?" Kemudian si Rini menjawab, "Enggak usah berdoalah, malu. Banyak orang-orang yang enggak Kristen di sini," katanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah sikap Rini itu mencerminkan sikap anak sekolah minggu? Apakah sikap Rini itu mencerminkan orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus? Tidak, ya, tidak. Masa dia malu untuk berdoa hanya karena di sekelilingnya banyak orang-orang yang bukan Kristen? Nah, adik-adik sekolah minggu, firman ini juga mengajarkan bagi kita bagaimana anak-anak sekolah minggu yang mengatakan dirinya pengikut Kristus, yang mengatakan dia itu seorang Kristen yang sejati, yaitu dengan cara mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Ketika Amang bertanya siapa yang mengasihi Tuhan, mungkin semua kita akan menjawab, "Saya Amang, saya. Aku sayang sama Yesus, aku sayang sama Tuhan." Ya, pasti. Namun cara menyayangi, cara mengasihi Tuhan seperti apa sih Amang? Mari kita lihat di firman Allah pada saat ini mengajari kita bagaimana caranya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di ayat 7 dikatakan, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak sekolah minggu harus menjadi teladan di semua tempat. Ya, harus menjadi teladan di semua tempat. Jangan seperti si Rini yang tadi. Dikatakan tadi di ayat 7 ada 4. Ya, yang pertama, kita harus menjadi teladan saat kita duduk. Ya. Saat kita duduk, dikatakan di ayat 7. Jadi anak sekolah minggu, kalau kalian duduk, harus duduknya yang sopan, harus duduknya yang rapi. Ketika ada orang di depan kita, jangan menjulurkan kakinya,
tetapi duduklah dengan sopan, sebab itulah karakter orang percaya, menjadi teladan dimanapun anak sekolah minggu berada. Kemudian yang kedua apa lagi? Dikatakan tadi setelah duduk, kita juga harus menjadi teladan ketika sedang di dalam perjalanan. Nah, ketika adik-adik sedang pergi berjalan-jalan dengan orang tua dan adik-adik kemudian merasa haus dan lapar, jangan langsung merepet, jangan langsung cengeng, tapi minta baik-baik kepada orang tuanya. Papa, mama, adik lapar. Papa, mama, adik haus. Kita berhenti sebentar. Bukannya merengek, bukannya langsung marah-marah, ya. Di dalam perjalanan juga kita harus menjadi teladan seperti orang Kristen yang sejati. Kemudian yang ketiga dikatakan setelah duduk, setelah di dalam perjalanan apalagi kita harus menjadi teladan ketika kita berbaring pada saat tidur, ya. Adik-adik sekolah minggu, mungkin di zaman pandemi ini semakin banyak adik-adik sekolah minggu yang memiliki gadget, yang memiliki handphone, karena berguna untuk sekolah online. Terlebih ketika kita sebentar lagi dan nanti kita akan mengikuti webinar tentang gadget bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, ketika sudah tiba waktunya tidur, maka simpan gadgetmu, jangan lagi main game sampai larut pagi. Karena itu yang dikatakan firman ini. Ketika engkau berbaring, engkau juga harus menjadi teladan. Jadi ketika tiba waktunya untuk tidur, tidurlah, ya. Tidurlah. Jangan main game lagi. Disimpan gadgetnya ketika tiba waktunya untuk tidur. Dan yang keempat dikatakan kita juga harus menjadi teladan pada saat kita bangun tidur. Ya. Adik-adik di sini siapa yang masih dibanguni orang tuanya untuk bangun, tidur? Siapa? Ayo ngaku. Pasti ada kan? Nah, biasanya ketika orang tuanya membangunkan pasti ada yang marah-marah, pasti ada yang merepet, pasti ada yang nangis. Kok dibangunkan sih, Mah? Kok dibangunkan sih, Pak? Kan masih pagi. Nah, adik-adik, melalui firman ini dikatakan pada saat engkau bangun pun engkau harus menjadi teladan. Ketika orang tua kita atau kakak, saudara kita membangunkan kita, jangan marah, ya? Jangan nangis, jangan merepet, tetapi ucapkanlah terima kasih. Terima kasih mama sudah membangunkan aku, terima kasih papa sudah membangunkan aku, terima kasih abang kakak yang telah membangunkan aku. Itulah cara kita untuk mengasihi Allah yang 4 cara tadi. Ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang di dalam perjalanan, ketika kita tidur, dan ketika kita bangun tidur, kita harus menjadi teladan. Dengan demikian, karakter orang yang percaya, karakter anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, menjadi karakter kita, orang Kristen sejati yang boleh menjadi teladan, yang boleh menjadi contoh bagi semua orang yang berada di sekitar kita. Tuhan memberkati adik-adik dan Tuhan menyertai adik-adik. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, di rumah aja dulu, jangan kemana-mana, tetap tinggal di rumah dan makan makanan yang bergizi dan konsumsilah vitamin. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Kristus yang telah memberikan firman-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh menjadi Kristen yang sejati, pengikut Kristus dengan menjadi teladan dimanapun kami berada, baik saat kami duduk, baik saat kami sedang dalam perjalanan, baik pada saat kami tidur,
walaupun pada saat kami bangun, kami boleh tetap menjadi teladan. Tuhanlah yang memberkati anak-anak-Mu untuk melakukan firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus, sehingga mereka boleh melakukan apa yang telah difirmankan bagi mereka. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati anak-anak-Mu, terlebih di masa pandemi ini, Tuhanlah yang memelihara kehidupan dan kesehatan kami semuanya, agar kami boleh terhindar dari pandemi ini. Tuhan yang semakin memberikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga kebersihan hidup kami, agar kami boleh terhindar dari segala penyakit. Tuhan, berkati orang tua kami yang sedang bekerja. Tuhanlah yang memelihara pekerjaan dan segala usaha mereka, sehingga boleh mencukupkan segala kebutuhan di dalam keluarga. Ampunkan kami dari segala dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita sudah mendengarkan firman dari Amang Pendeta Paulus Simawara. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar tadi bukan hanya didengar saja ya adik-adik, tapi boleh dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, kemudian diberikan kepada mama atau papa untuk ditransfer ke rekening HKBP Depok 1. Mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian Tuhan Pakai Hidupku dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nasanani
marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Ada informasi yang ingin kakak sampaikan, ada 2 hal. Yang pertama, untuk aktivitas kelas, adik-adik dapat mengikutinya di WA grup kelas masing-masing yang akan diberikan oleh kakak kelas masing-masing. Yang kedua, untuk adik-adik kelas 5, 6, dan pra-remaja, mari kita bergabung kembali di acara webinar sekolah minggu pada hari yang kedua. Setelah ibadah ini, adik-adik silakan kembali langsung bergabung di link Zoom yang telah disediakan. Namun sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan 1 buah lagu terakhir ya Kak, dengan judul TAAT. Karena lagu ini ada gerakannya, adik-adik kembali bangkit berdiri dan juga mengikuti gerakan dari kakak-kakak semua dengan semangat. Ibadah kita selesai adik-adik, pesan kakak, tetap rajin berdoa dengan dengar firman Tuhan. Adik-adik juga selalu menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Tetap di rumah saja dan hindari berkerumun. Rajin belajar dan sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!